Bernardo Silva. Pep Guardiola mengaku begitu takut kehilangan Bernardo Silva. Ia menilai perannya sangat krusial untuk Manchester City. Bernardo Silva sendiri tampil apik sebagai motor di lini tengah Manchester City saat mengalahkan Manchester United 3-0 di Old Trafford pada hari Minggu 29 Oktober. Ia mengemas 1 assist untuk gol kedua The Citizens yang diciptakan oleh Erling Haaland. Ia juga dengan baik mampu mengawal lini tengah Man City di derby Manchester. Dikutip dari Woodcourt, pria asal Portugal ini mencatatkan 3 umpan kunci, 2 dribble sukses, dan 1 tackle. Penampilan apiknya di derby Manchester semakin menunjukkan begitu krusialnya peran Bernardo untuk Man City. Ia telah mengemas 317 penampilan dengan torehan 56 gol dan 61 assist sejak bergabung dengan Man City pada tahun 2017 silam. Kebersamaannya dengan Man City sempat dikabarkan akan berakhir musim panas lalu. Ia disebut ingin meninggalkan Man City untuk mencari tantangan baru. Bernardo Silva dikaitkan dengan Barcelona dan juga PSG. Namun Man City bisa meyakinkan Bernardo tetap bertahan dengan menyodorkan perpanjangan kontrak. Manajer Man City Pep Guardiola pun mengakui sangat khawatir akan kehilangannya kala itu. Hal ini karena peran Bernardo menurutnya sangat besar baik di dalam maupun di luar lapangan. Guardiola pun akhirnya lega karena mantan pemain Benfica ini bertahan di Etihad Stadium. Kami takut kehilangan Bernardo Silva di musim panas, dia tidak tergantikan, ujar Guardiola dikutip dari Sky Sport. Saya dapat meluangkan waktu 10 menit untuk membicarakan tentang arti Bernardo bagi saya dan bagi kami. Kami sangat mencintainya dan semua orang menyukainya di ruang ganti. Jelasnya lagi. Guardiola dan Haaland cekcok usai bantai Man United di Old Trafford. Roy Keane mengecam Pep Guardiola atas apa yang dia anggap sebagai diskusi sia-sia antara Erling Haaland dan bos Manchester City. Di Old Trafford, Haaland mencetak 2 gol dalam kemenangan meyakinkan 3-0. Pemain Norwegia tersebut mencetak gol pertamanya di babak pertama dari titik penalti, dan jika Andre Onana tidak melakukan penyelamatan bagus sebelum turun minum, dia mungkin bisa menambah gol kedua. Setelah jeda, pemain berusia 23 tahun itu akhirnya mencetak gol keduanya dan mengirimkan sundulan melewati Onana sebelum memberi umpan kepada Phil Foden untuk gol ketiga. Guardiola pun menarik Haaland untuk berbincang dan tampak seperti cekcok ringan menyusul kemenangan meyakinkan tersebut, di mana mereka membahas perbedaan antara sundulannya di babak pertama dan kedua. Keane pun mengencam pelatih Katalan itu atas apa yang dia lihat sebagai tindakan teatrikal ketika dia ditanyai tentang hal ini di studio. Dia menjelaskan kepada Sky Sports, ini semua untuk pertunjukan. Anda bisa mengobrol di ruang ganti, apa masalahnya? Sundulan yang bagus, tapi Anda tidak perlu berada di lapangan membicarakan hal itu selama 3 menit. Turun saja ke terowongan dan nikmati kemenangan kalian. Haaland raih Gerd Muller Trophy 2023. Erling Haaland meraih Gerd Muller Trophy di malam penghargaan Ballon d'Or. Puluhan golnya yang mengantarkan ke pencapaian tersebut. Pemberian penghargaan itu berlangsung di Théâtre du Châtelet di kota Paris, Prancis pada hari Selasa 31 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Haaland mencetak 56 gol pada musim 2022-2023 bersama Manchester City dan timnas Norwegia. Gol-golnya juga mengantarkan Man City meraih treble winner. Itu pun menjadi pencapaian tertinggi sejak berdirinya klub. Saya ingin berterima kasih kepada klub saya, keluarga saya, karena membantu saya menjadi diri saya yang sekarang, kata Haaland dalam sambutannya. Pemain berusia 23 tahun itu mengungguli Kylian Mbappe dalam perebutan penghargaan tersebut. Mbappe sendiri mencetak 54 gol untuk PSG dan timnas Prancis. Harry Kane ada di posisi ketiga dengan total 40 gol. Lionel Messi urutan keempat dengan 38 gol dan Robert Lewandowski kelima dengan total 36 gol. Haaland sendiri masih belum berhenti mencetak gol pada musim ini. Dia sendiri sudah punya 13 gol dari 15 laga bersama Manchester City.
Penghargaan ini pun sebelumnya diberikan kepada Lewandowski. Pria asal Polandia itu mendapatkannya usai mengemas 57 gol. Ballon d'Or 2023 Man City tim putra terbaik. Manchester City memenangi penghargaan Men's Team of the Year dalam Gala Ballon d'Or 2023. Capaian treble yang diraih tim asuhan Pep Guardiola membuat mereka pantas menyandang titel ini. Musim lalu memang musim yang menakjubkan untuk Man City. Dipimpin oleh Erling Haaland di lini depan, mereka pun tampil perkasa di Liga Inggris. Trofi kelima dalam 6 tahun berhasil diraih sebelum musim berakhir. Lalu Piala FA pun berhasil direngkuh dengan mengalahkan rival sekota Manchester United di partai final. Namun kemenangan di final Liga Champions itu seolah menjadi penegas status kedikdayaan mereka. Selain meraih 3 trofi, Erling Haaland juga meraih gelar pencetak gol terbanyak Liga Inggris. Dan torehan 52 gol di seluruh ajang membuatnya diganjar penghargaan Gerd Müller Trophy di ajang Ballon d'Or 2023. 7 pemain juga masuk ke dalam nominasi Ballon d'Or, yaitu Haaland, Rodri, Ruben Dias, Julian Alvarez, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, dan Ilkay Gundogan yang kini berseragam Barcelona. Tak hanya menempatkan 5 pemain di 10 besar Ballon d'Or, capaian yang telah kami lakukan bersama-sama sungguh luar biasa. Ini motivasi bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi, ujar Bernardo Silva yang ikut hadir menerima penghargaan, dikutip dari Manchester Evening News. Anthony ngamuk, mukanya ditunjuk anak baru Man City. Perselisihan antara Anthony dan Jeremy Doku mewarnai duel Manchester United versus Manchester City. Manchester United dibuat rontok oleh Manchester City pada matchday ke-10 Liga Inggris 2023-2024. Bertindak sebagai tuan rumah di Old Trafford pada Minggu 29 Oktober 2023, mereka menyerah dari sang rival sekota dengan skor 0-3. 11 menit setelah terciptanya gol pamungkas City, Anthony dan Jeremy Doku menciptakan momen panas.